Yo, jumpa lagi di channel gue, Josoro. Kali ini kita masuk di konten ngopi episode 4, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini gue syutingnya di kantor gue di Telkom Sigma dengan narasumber kali ini teman kantor gue sendiri, namanya Eben. Apa kabar, Ben? Maaf lahir batin dulu lah. Oh iya, maaf lahir batin. Jadi kali ini kita masih mau ngobrolin tentang pandemi COVID-19 ya, Ben ya? Siap. Sama nanti mau ada isu-isunya the new normal. Nah, gimana Ben? Kabarnya Ben? Sehat. Sehat Ben ya? Sehat. Kusut juga. Kusut kenapa? Ya harus sabar. Mau gimana kan? Jadi kalau di kantor kita kan memang udah ada skenario yang harus dijalanin kan. Ya. Ya jadi istilahnya PSBB terus sama yang apa namanya di split segala macem gitu loh. Apa tuh di split tuh? Ya resource kita kan harus Oh iya. always on, kita Yes, harus betul. nge-support operation gitu, nggak bisa Iya. nggak bisa berhenti lah. Masih operation ya. Yep. Jadi lu gua denger yang gua tahu lu selalu di kantor nih. Bener ya? Lu emang nggak punya rumah apa gimana ini? Ya sebetulnya sih awalnya tuh niatan supaya Sabtu Minggu tuh gue nggak terbeban buat kerja. Sebetulnya itu. Oke. Terus kesini-sininya kok keterusan. Terusan. Kosan ada. Nah, Oh. tapi gue paginya balik, terus lanjut kerja segala macam. Itu jadi habit sih sebetulnya. Dan itu berjalan udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Yep. Jadi ini buat yang nonton nih, temen gue ini si Eben hampir 2 bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan lebih. Hampir 2 bulan lebih stay di kantor terus, mantap. Sedangkan gue work from home. Sama kusutnya tapi lah. Ya mirip-mirip lah. Terus selama lo 2 bulan lebih di kantor ini, yang lu rasain kan kantor jadi sepi nih Ben. Yap. Karena kan karyawan yang masuk terbatas ya kan, karena ada FWA ya Yap. kan, ada yang work from home. Itu kantor lu ngerasain gimana Ben? Yang pasti yang hilang itu interaksi manusianya. Ya, Yang kayak ya. gini ya nih Jo. Ini kan baru kesini lagi kan kita kan Iya, iya. ngobrol nih kan. Terus kita cuma ketemu by Vicon aja. Terus Yes. kita ketemu by chat aja, by call ya kan. Tapi interaksi manusia yang kayak gini itu sama sekali nggak ada. Habit gue jadi kalau misalkan pagi atau siang itu setelah berjemur kan, Iya, iya. ya udah kita kadang gue bengong gitu, sering bengong gitu kan. Selain ya nanti lanjut kerja gitu, sebelumnya gue sejam setengah itu bengong gitu loh, mikirin kira-kira ke depan apa sih yang bisa gue lakuin gitu loh. Kondisi kayak gini sih apa sih yang kita bisa perbuat buat kantor. Terus ya yang paling penting sih buat diri lo dulu sih, fisik sama mental udah. Nah itu karena bikinnya di kantin kantor, berhubung di pinggir jalan ada suara-suara motor lagi. Gak apa-apa, nikmatin aja. Nah, jangan lupa nih, selalu di konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi, harus ngopi. Aduh, gile. Lama juga ya Jo ya. Lama, ini kita udah 2 bulan ya. Ya, nggak ketemu ya, baru ini ketemu. Baru ini lagi. Terus kerjaan lo itu tapi masih normal-normal aja gitu Ben? Kerjaan sampai sekarang normal, bahkan cenderung bertambah. Waduh, karena lo PIC sendiri kali yang masuk. Wah, bukan. Karena gimana ya? Ya selain layanan harus berjalan kan dari sisi governance-nya, dari sisi comply dari produk-produk kita segala macam itu kan harus terus. Yes, betul. Dan itu diminta, itu bisa diakomodir dengan semua platform Vicon yang ada. Mau nggak mau,
gue harus ada interaksi langsung ke tim-tim yang ada di sini, mau nggak mau itu. Jadi akan memperlambat kalau misalkan gue cuma dari rumah aja sih. Ya. Mau nggak mau sini, gitu bro. Jadi harus benar-benar onsite di kantor ya. Betul. Terus lu ngerasa ada nggak sih dampak yang lu rasain dari situasi kayak gini, Ben? Dampak pasti ada lah tuh. Apa tuh? Sisi finansial ada. Ketawa lu. Gue nanyain dampak, padahal gue sendiri merasa juga dampak ya. Ya kita semua inilah, ya itu udah rahasia umum lah, semua udah pada tahu lah, finansial pasti itu satu. Terus kedua juga yang tadi gue balik ya, fisik dan mental. Yang kita biasanya berinteraksi segala macem, mau nggak mau ya kita berkurang kan gitu. Yes. Terus kerjaan membludak segala macem, kondisi lagi kayak gini, ya mental lo drop. Ya. Lu mikirin ya orang tua lu, mikirin temen lu, mikirin semua maunya dipikirin, sampai hal-hal nggak penting pun lo pikirin akhirnya gitu. Kayak gimana tuh hal-hal yang nggak penting dipikirin tuh? Hal yang nggak penting lo pikirin adalah kira-kira selain kerjaan kita nih, kita mau dapat masukan atau dari mana? Iya kan? Iya, betul. Makanya mungkin konten ini juga salah satunya adalah itu alternatif gitu. Iya kan? Iya. Tahu aja lo, itu salah satu supaya gua untuk lebih produktif aja sih. Ya kali-kali aja. Setuju, aja yang teman-teman di sana mau bantu kan, subscribe, like, share supaya gua makin semangat bikin videonya. Setuju. Karena gini, bro. Lo lakuin apa yang bisa lo lakuin. Yes. Apapun itu, semua platform ya, nggak cuma YouTube, ya TikTok, ya segala macam lah, apa yang bisa betul, datengin pundi-pundi ya kan? Yes, betul banget. Itu bantu banget. Terus selama lu kerja onsite terus di kantor nih, ada nggak sih ketakutan lu bakal kena gitu COVID ini atau bagaimana, ada nggak sih? 2 minggu pertama ya. Oke. 2 minggu pertama ya. Kenapa? Karena kan sedang hype-nya tuh, ya kan, lagi booming-boomingnya. Yang kita nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D sampai Z. Betul. Terus gue sampai di pemikiran setelah 2 minggu itu, gue bosen sama itu semua. Kalau gue terus mengkonsumsi informasi seperti itu, ya kita udah tahu knowledge-nya COVID seperti apa, gejala bla bla blanya seperti apa, protokolnya harus seperti apa. Tertib aja dulu. Dan apakah kita juga bisa ikut sumbang sih? Bisa sebetulnya. Ya apapun itu, mau tenaga, mau sepersekian persen yang lo punya lo kasih, mau apaan aja yang bisa lakuin sih gitu. Setuju. Jadi itu ya. Iya. Terus sekarang kan mau ada penerapan the new normal nih, ya kan? Iya. Yang isunya akan diterapkan awal Juni. Itu tanggapan lu gimana, Ben, mengenai new normal itu, Ben? Kalau menurut gue jangan 100% percaya sih. Kenapa? Yang jelas kalau sampai digaungkan sama pemerintah langsung, harus jaga orang tua, itu satu. Gue langsung kepikiran ke sana. Kenapa? Karena di sini udah kayak seleksi alam, bro. Ya. Lu istilahnya new normal, harus pakai masker, cuci tangan udah wajib, harus berjarak, segala macam. Kita udah tertib di situ. Kontrol di kantor kita pun juga udah nerapin itu semua gitu loh. Nah, untuk di ranah privasi masing-masing, kalau gue lihat orang tua itu harus diisolir, nggak bisa nggak. Kenapa? Kita tahu umurnya udah istilahnya udah renta. Iya. Terus juga imunnya dan penyakit bawaan yang masing-masing mungkin orang punya gitu kan. Lu nggak bisa ngukur ke sana. Herd immunity menurut gua akan sangat berbahaya dan menaikkan suspek-suspek yang ada di Indonesia sih. Iya. Udah, gua nangkep cuma kepikiran orang tua isolir, nggak boleh keluar titik. Setuju. Karena bahaya banget ya, karena orang-orang yang menjadi keluar ya kan, terus dia pulang lagi ke rumah, ada orang tua di rumah yang bisa nggak tahu kan orang itu OTG atau bagaimana, carrier segala macam. Betul. Jadi buat teman-teman yang punya pandangan lain mengenai new normal yang ingin diterapkan, bisa komen di kolom komen di bawah nanti ya. Lalu ada nggak sih
pesan dan tips trik lu selama lu tetap onsite bekerja ini, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana terus menjaga mood yang pasti ya. Yap, mental. Betul. Itu ada nggak sih, Ben? Ada, bro. Gua yang pasti kalau fisik air putih, vitamin, yang standar aja lah. Kalau pikiran itu kita bawa sibuk. Contoh, belajar nulis sambung aja lagi. Hah? Tulis sambung. Belajar nulis sambung? Iya. Lu lupa kan selama kita ngetik keyboard ya kan? Lu belajar nulis sambung. Gua udah belajar nulis sambung gua. Itu hal yang mungkin udah gue lupain. Gue belajar nulis sambung. Iya, bener juga ya. Kedua, sampai kesempat gue ketawa. Lu baca buku, Jo. Oke. Apapun itu, jangan terbiasa dengan e-book yang ya kita slide di handphone. Zaman kan udah keren kan. Tapi tetap lu nggak bisa ganti itu, lu buka per buku, lu baca baunya tuh buku segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gue selalu nonton konten-konten yang lucu. Oke. Itu Mr. Bean gue sikatin semua, bro. Mood booster ya. Iya. Bener, karena kalau lu tetap di area yang istilahnya informasi yang membuat lu tertekan atau apa, imun lu jelas turun. Iya. Mood jelas turun. Kira-kira lu bisa kerja nggak? Iya, betul. Itu, Bray. Itu sih. Itu belajar nulis sambung itu menarik banget tuh, Ben. Ada yang masih ingat? Cara menulis sambung, jujur gua kayaknya nggak ingat. Kebiasaan nulis pakai keyboard. Bener nggak? Jujur aja, ngaku aja lo. Bener juga lo. Tapi gue jadi bingung. Emang lu masih bisa nulis sambung? Masih bisa dan bagus ternyata. Bagus loh, gue juga kaget. Ya awal lo akan ngerasain kram di ujung jari lo lah, ya kan. Tiba-tiba melebar kok harusnya huruf M kok tulisannya jadi N segala macam, itu wajar lah ya. Kayak proses hidup aja lah. Kadang kecengklak sedikit gitu kan. Tapi lama-lama begitu lo balik-balik dari awal, begitu lo udah tulis beberapa gitu ya. Bagus lo, bro. Bener juga ya. Iya, gua nggak kepikiran tuh belajar nulis sambung. Karena ya udah jarang dipakai juga sih, Ben. Kita kapan sih terakhir nulis sambung tuh? Kapan SD ya? Iya. Kan? Dengan buku tulis sambungnya sendiri kan? Iya. SD gua. Ke atas tipis, ke bawah tebel ya kan? Coba lu. Yang ada garis-garisnya itu ya? Iya, bener-bener. Jarang banget. Wah, gokil juga lu, Ben. Lu bisa kepikiran belajar nulis sambung. Ya itu, karena gua memikirkan hal yang sebetulnya nggak penting tapi jadi penting. Mau gimana dong? Terus selama lu ngantor di onsite ini, kerja onsite ini, ada nggak sih temen-temen lu yang lu lihat mengalami depresi atau gimana karena biasanya teman-temannya banyak kan di kantor nih. Ini nggak ada yang pernah nggak sih yang sharing sama lu atau cerita apa curhat atau gimana? Oh iya. Ada bro. Ada ya? Ada. Jadi memang gue nggak tahu ya, kan mungkin gue sudah dipersiapkan 2,5 tahun di kantor itu buat kayak gini, gue nggak tahu juga ya, nggak ngerti deh gue. Yang jelas adalah gini, yang tadi gue bilang interaksi sosial manusianya berkurang. Ya. Mereka butuh wadah untuk sharing loh, bro. Baru hari kemarin, ya akhirnya gue juga sharing kan. Dia men-sharingkan hal yang emosional buat dia. Berkesimpulan, gue nggak detail ya. Berkesimpulan keputusan yang dia ambil untuk kehidupannya dia itu baik, bener. Kenapa? Karena matanya berlinang air mata juga gitu, jadi emosional gitu kan. Itu penting menurut gua gitu loh, sharing. Karena apa? Gua nggak ngerti juga tanda-tanda orang depresi, siapa ya satu ini segala macam. Gua aja kemarin masuk angin aja gua nggak tahu gitu loh. Ya kan? Kok lu bisa masuk angin nggak tahu sih? Karena nggak ngerasain itu. Nah, itulah makanya gua waktu itu pernah ada di satu spot sendirian 2 minggu, lu nggak sehat secara fisik sama mental, itu yang gue bilang. Ternyata gue harus di antara teman-teman yang sedang bekerja di sini juga ngobrol, sharing, walaupun ya kita ikutin protokol physical distancing segala macam. Itu penting banget itu juga, penting juga. Karena kenapa? Support gimana sih? Iya betul. Saling bantu tuh. Gue juga butuh ternyata gitu. Itu sih yang gue alami. Itu yang alami. Wah, tuh. Jadi seru juga ya pengalaman lo selama masih terus onsite di kantor.
so far oke lah, dan istilahnya senang bisa membantu sih. Gue Iya. juga nggak nyampe tuh. Lo yang di rumah berbulan-bulan, gue juga nggak ngerti itu. Ya Kusutnya gimana itu Ju? Ya begitulah, work from home ya ada jenuhnya nih. Kayak gini nih, gue ke kantor gue seneng banget nih, bisa ke kantor, bisa keluar. Ya mungkin lo yang terus di kantor, ada nggak sih ngerasa gue pengen di rumah gitu? Ada nggak sih, Ben? Jujur pengen bro. Pengen ya? Orang tua gue di Depok. Oh iya. Mak gue kemarin sini datang, gue usir. Bukannya kenapa-napa, karena gue sayang sama dia. Jadi Iya. nggak usah lama-lama, nganterin makan doang, selesai udah lihat anaknya, ciao. Karena kenapa? Ya itu tadi, gue nggak mau balik ke rumah karena gue mikir udah ada 2 anaknya, kakak sama adik gue, Yes. dan istilahnya di rumah sudah kuotanya udah 4 orang, artinya ya udah cukup, nggak perlu gue tambahin gue lagi. Iya. Akhirnya gue mengisolir diri, ya gue nggak balik-balik ke Depok. Ya pengen gue balik bro, seperti halnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Itu energi kan gitu. Gue kemarin datengin aja udah energi gue balik lagi, siap perang, siap kerja gitu loh. Jadi gue mau berapa bulan ke depan kayak gini ya, mudah-mudahan sih mental sama fisik gue ya stabil, mudah-mudahan. Itulah. Ya seru juga ya. Jadi nggak semua yang lo rasain yang work from home itu enak, nggak juga. Ternyata yang bekerja di kantor terus juga enak, nggak juga. Ya juga. Inilah pendapatnya dari teman gue ini, Eben, yang selalu di kantor, dan gue yang work from home. Ternyata memang memiliki plus minus sendiri-sendiri ya. Betul. Ya seperti itu. Ya intinya sih masih bersyukur kita masih bisa kerja ya. Iya. Masih kerja, masih ya alhamdulillah kantor kita nggak ada pengurangan, Ben ya. Ya, amin. Mudah-mudahan Amin, ya, mudah-mudahan amin. Kita doain deh itu orang-orang baik. sampai normal ini nggak ada pengurangan. Ya walaupun kita terkena impact ya, Ben ya. Yep. Secara finansial ya nggak masalah sih. Nggak Kita masalah. berkorban secara impact finansial buat kita, tapi untuk pengurangan karyawan insya Allah alhamdulillah nggak ada ya. Mudah-mudahan. Terus ada nggak sih pesan dan pesan-pesan lo buat teman-teman di luar sana menghadapi situasi seperti ini, bagi mereka yang sudah terkena impact pengurangan pekerjaan, apa yang terkena, bahkan yang sudah positif COVID, Ben? Kan banyak juga tuh, Ben, udah ribuan ya kan? Iya. Ada nggak sih pesan-pesan lo, Ben? Kalau pesan-pesan gua untuk yang ODP atau PDP itu ya harus disupport kalau menurut gue. Iya. Support secara mental juga itu penting. Betul, setuju gua. Selain juga kita doakan dengan agama keyakinan masing-masing. Yes. Yang jelas adalah kita sini semua sama kena dampaknya semua. Oke. Dan yang nggak kalah penting adalah lakuin apa yang harus lo lakuin. Lakuin apa yang bisa lo lakuin. Yes. Bikin konten, lo belajar lagi tulis sambung, lo latihan trading apapun yang bisa menghasilkan dari rumah, Ya. mulai dari nol lagi. Sekarang udah zamannya Google, yuk pelajarin. Ini sih waktunya kita banyak belajar sih menurut Ya, gue. betul. Apapun dipelajarin, mudah-mudahan yang bisa mendapatkan financial benefit lagi. Yes. Ya kita berharap itu semua sih gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bisa lah gitu. Mencoba terus berkreatif ya. Betul, terus Kreatif produktif. mungkin, produktif supaya nggak Nggak stuck di situ aja. stuck Jangan. dan menjadi depresi gitu. Betul. Ya. Jangan putus harapan. Iya. Bagi teman-teman yang nonton, mungkin ada yang pernah positif COVID-19, jangan patah semangat, kalian bisa sembuh ya kan. Dan yang sudah mengalami pengurangan pekerjaan, jangan patah semangat. Banyak di dunia teknologi sekarang ini yang bisa kita lakukan. Betul. Ya kan, bisa jualan online, bisa macam-macam lah ya. Iya, betul. Kayak ini gua ya mencoba. Apa salahnya mencoba kan? Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Iya. Jadi harus tetap berproduktif. Dipaksa kita untuk berkreatif mungkin ya kan. Ya Iya. itu aja sih ya kan. Ada lagi sih. Apa tuh? Ada basic. Ini lucu sih tapi agak semi-semi jorok nih. Apa tuh? Kalau kita mau terus hidup, kita harus terus bergerak. Bergerak. Oke. Seperti halnya waktu proses kehidupan mau dimulai.
maksudnya apa nih? Sperma selalu bergerak ke arah telur. Jadi ya ini jokes lah. Ini istilahnya buat kita ketawa lah. Tapi kan bener kan prinsipnya, kita harus terus bergerak kan. Enggak, kok gue bingung. Kok lu udah tahu sih? Kan lu belum married. Iya. Gue memikirkan sampai sana, Jo. Ini imbas gue di sini mau gimana, Bro? Gue memikirkan hal yang ternyata nyambung. Wajar gitu loh, masuk akal kan? Iya. Masuk akal dia. Masuk akal dia tahu, masuk angin nggak tahu dia. Hebat ya. Bahkan dia udah tahu caranya berkembang biak. Padahal dia sendiri belum berkembang biak. Mantap temen gue ini memang. Ben mania, mantap. Keren juga lu Ben. Ya gitulah bro, ya sama lah menurut gue. Akhirnya kita memikirkan hal-hal yang ternyata basic itu penting. Iya. Basic penting lah, basic salary penting. Oh iya itu, coba lagi pak. Gila Ali. Jangan sampai nggak ada itu. Jangan men, itu nggoyain semua lah. Oke, ada lagi nggak Ben? Udah itu aja Jo, udah seneng aja ketemu lo sekarang sih. Aduh, gila, bangga lah gitu. Oke Ben, thank you banget nih udah mau ngobrol di konten gue. Ngobrol penuh inspirasi. Jangan lupa buat teman-teman yang pada nonton untuk di-subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman lainnya supaya gue bisa lebih semangat bikin konten-konten lainnya dan video-video yang lainnya. Sampai jumpa, ketemu lagi di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya di next episode. See you.